Oh my God. Untuk melanjutkan lagi sih.
mulai perkuliahan untuk pertemuan kelima ya. Di pertemuan kelima ini dengan materi berjudul kenyamanan termal. Mohon maaf, apa bisa terdengar suara saya? Bisa Ibu. Halo, halo, Kedengaran Bu. tolong dijawab dong. Iya, Kedengaran Bu. dijawab. Ibu nanya-nanya Terdengar Bu. terus, nggak ada yang jawab, jadi ibu nanya-nanya terus, jadinya. Oke, baik. Eh, Nanti di sesi terakhir kita akan membahas tentang tugas, ya. Jadi pertama sekali ini kita akan membahas tentang materi kenyamanan termal terlebih dahulu. Baik. Nah, oke, jadi sebentar ya kita menunggu tampilan, ya. Baik. eh, Apakah sudah terlihat? Halo, Udah Bu. halo. Udah Bu. Ya dijawab dong. Ibu nanya terus, nggak dijawab-jawab. Oke, baik. Ini kenyamanan termal pada bangunan. Next. Nah, apakah kenyamanan termal tersebut? Ya, ini bisa dibaca di sini menurut Heinz Antonius, yaitu suatu kondisi termal yang dirasakan manusia dan dipengaruhi oleh lingkungan maupun benda-benda di sekitar arsitektur. Kemudian menurut Hakim, kenyamanan termal ditentukan oleh beberapa unsur pembentuk perancangan, yaitu diantaranya itu ada sirkulasi, kebisingan, pengaruh alam atau iklim, bentuk, penerangan, keamanan, aroma, kebersihan, dan keindahan. Okay, next. Nah, ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan termal. Ya, ini yang akan kita bahas. Oke, jadi menurut standar ISO ya menyatakan bahwa sensasi termis yang dialami manusia merupakan fungsi dari 4 faktor iklim, yaitu suhu udara, suhu radiasi, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Ya, jadi keempat faktor dari lingkungan ini mempengaruhi dari kenyamanan termal di dalam bangunan khususnya ya. Kita ulangi, yang pertama itu adalah suhu udara, kemudian suhu radiasi, kelembaban udara, dan kecepatan angin. Oke, next. Nah, terdapat 2 kelompok faktor kenyamanan termal, yaitu seperti temperatur udara, temperatur radiasi, kelembapan, dan kecepatan angin. Yang kedua adalah faktor-faktor yang meliputi ke dalam metabolisme tubuh ya. Jadi ini tingkat metabolisme yang ditentukan oleh faktor tingkat resistensi dari penggunaan pakaian. Nah, ini terutama kepada pakaian. Jadi diri kita juga bisa mempengaruhi kenyamanan termal ketika kita berada di sebuah ruangan ya atau di dalam bangunan. Contohnya kalau pakaian itu mungkin terlalu tebal dan dipengaruhi juga oleh warna ya, warna hitam. Nah, itu kan tidak menyerap panas ya. Sehingga eh, kita yang menggunakan pakaian tersebut menjadi tidak nyaman ya. Ditambah lagi mungkin kondisi dari tubuh kita di mana metabolisme tadi mempengaruhi tubuh ya. Jadi seperti orang yang agak sedikit lebih lebih apa ya, lebih nah itu biasanya metabolismenya juga mengalami
permasalahan ya, sehingga kurang mampu menetralisir suhu yang ada di dalam tubuhnya dan juga di luar dari tubuhnya ya, sehingga dia akan mengalami ketidaknyamanan termal ya ketika dia berada di dalam bangunan. Beda lagi kalau kita berada di luar bangunan, tentu faktor eksternal itu mempengaruhi. Jadi walaupun kita gemuk umpamanya menggunakan pakaian hitam, tetapi angin berhembus dengan kuat ya, artinya sehingga suhu di daerah tersebut menjadi lebih sejuk ya, sehingga kita juga yang berbadan gemuk bisa menjadi lebih nyaman tentunya ya. Itu dipengaruhi oleh faktor eksternal ya, seperti tadi itu temperatur udara, temperatur radiasi, kelembapan dan kecepatan angin. Ya, itu dikatakan faktor eksternal. Kemudian next. Ini ya faktor-faktor yang mempengaruhi, sebentar ya. Ya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan termal pada bangunan. Ya, antara lain temperatur udara, kelembapan udara, gerakan udara, temperatur radian, fasad bangunan atau selubung bangunan, kemudian lokasi dan orientasi bangunan, konfigurasi bangunan dan ruang, kemudian pembayangan sinar matahari atau sun shading, dan terakhir adalah upaya reduksi panas di sekitar bangunan. Oke, kita bahas satu persatu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak ya? Nggak ada ya? Oke, Cukup, Bu. kita lanjutkan. Next. Nah, ini apa yang dimaksud dengan temperatur udara? Nah, ini temperatur udara adalah faktor utama yang mempengaruhi temperatur udara. Ya, adalah pemanasan dan pendinginan permukaan benda atau bumi. Sehingga kalau bumi mengalami temperatur yang tinggi, ya pemanasan atau pendinginan bahkan itu akan mempengaruhi temperatur udara ya di permukaan bumi. Kemudian lapisan udara tersebut akan memanaskan atau mendinginkan lapisan permukaan yang terpapar. Ya, jadi contohnya saja seperti punggung-punggung bukit ya. Punggung-punggung bukit itu kan berpotensi mengalami paparan yang pertama sekali ya. Yang pertama sekali mendapatkan paparan panas matahari itu adalah punggung-punggung bukit ya. Bidang-bidang permukaan yang luas. Nah, itu akan berpotensi menerima paparan dari panas matahari. Apalagi contohnya seperti atap-atap dari dak beton ya. Pada umumnya atap sih. Tetapi kalau beton ini ya, atap dak beton seperti ruko-ruko itu dia sebagai penghantar panas yang baik. Jadi dia cepat menyerap panas dan dia cepat juga mengeluarkan panas yang ada di dalam beton tersebut ya. Sehingga kalau permukaan dari dak beton tersebut panas, dia akan menerima panas, menampung panas tersebut, kemudian mengalirkannya ke dalam bangunan. Sehingga bangunan tersebut menjadi panas tentunya temperaturnya ya. Kalau sudah panas bagaimana? Tentunya tidak nyaman ya. Nah, begitu juga tadi seperti saya katakan punggung-punggung bukit ya. Kemudian permukaan-permukaan tanah yang luas. Nah, kalau permukaan tanah itu kan bisa kita lihat lagi ya, apakah dia tertutupi oleh bangunan atau tumbuh-tumbuhan. Nah, itu beda lagi ya. Beda lagi karena dia mengalami perlindungan ya. Perlindungan dari panas langsung. Kalau punggung bukit itu kan tidak ada lagi menghalangi ya. Dia langsung menerima paparan dari panas matahari. Kemudian
pengaruh dari banyak atau sedikitnya panas matahari yang diterima bumi, ya. Seperti contohnya di kita nih, seperti di daerah Khatulistiwa, itu kan merupakan panas yang tinggi ya. Jadi dia menerima radiasi matahari itu cukup tinggi sehingga dia akan berpotensi mengalami panas, ya, mengalami panas. Oke, ini dia tadi, ya. Kemudian orientasi matahari terhadap dinding bangunan secara langsung. Contohnya ini bagaimana? Jadi kalau ada permukaan dinding bangunan itu yang langsung menghadap ke matahari, nah itu berpotensi menerima paparan matahari panas secara langsung ya, sehingga panas tersebut akan dialirkan ke dalam bangunan. Jadi kita di dalam bangunan itu merasa panas dan tentunya tidak nyaman ya. Nah itu jadi kita sebenarnya ya menghindari sebaiknya dalam mendesain tersebut menghindari permukaan-permukaan dinding yang luas yang menghadap ke matahari. Berarti menghadap kemana itu ya? Wal Fajri. Jadi kira-kira kita kalau mendesain ini, kita kan mengurangi eh, paparan matahari ke dinding ya, ke permukaan dinding kita itu yang langsung menghadap matahari. Jadi kalau pagi itu bagaimana pagi? Tentunya dari mana ya? Ini Dandi. Saya belum berkenalan dengan Ini. Dandi nih. Tuh. Dandi Ferry Fernanda. Malam Iya, terus ya. Malam. itu mm-mm. Ada ya Dandinya ya? Ya, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Ada? Ya, coba dijawab Dandi. Itu ini kita diskusi saja ya, salah tidak dihukum ya. Itu kira-kira bagaimana pengertian dari orientasi matahari terhadap dinding bangunan secara langsung. Nah, ini ada dinding bangunan, kita mendesain bangunan. Nah, dindingnya itu bagaimana supaya kita tidak langsung menerima sinar matahari. Bagaimana? Tentunya kan kita melihat arah dari matahari ya. Arah Kalau pagi sampai siang itu kan berarti dari timur ya. Timur ke barat, ke Bu. atas kepala ya. Ya, jadi Ya. berarti bagaimana itu Dandi? Bisa dijelaskan, Eh, Dandi? ya, Bu. Mm-mm. Ya, Izin menjawab, Bu. gimana Dandi? Dampak Mm-mm. orientasi matahari terhadap dinding, kalau dari arah timur, kalau menghadap timur itu kan Mm-mm. si, si dinding menerima sinar matahari langsung dari pagi ya, Bu ya. Jadi efeknya tuh bisa mengakibatkan Mm-mm. panas di pagi hari itu. Mm-mm. Mm-mm. Sehingga Sehingga kalau gimana? Udah panas untuk strategi menghadapi paparan sinar matahari langsung, mungkin alternatif dari saya ya Bu. Yang pertama, di pagi hari ad- itu. iya, yang pertama kayaknya eh, butuh shading device ya Bu. Gimana dan Adanya shading device ya Bu. Jadi shading device itu Ibu nggak dengar loh Dandi. ya Bu. Jadi salah satunya itu dengan menerapkan shading device ya Bu. Kalau Bu, Mm-mm. shading device itu kayak Ya adanya gimana? shading device itu kayak adanya penggunaan kisi-kisi, kemudian adanya kanopi, terus juga adanya tanaman rambat yang mungkin bisa mengurangi paparan sinar matahari langsung tersebut, Bu. Selain itu juga dari material bangunannya, kita harus memilih material bangunan yang ada yang mengandung nilai isolasi termal yang baik, Bu. Kemudian dari faktor sirkulasi juga
Kita harus memastikan sirkulasi udara ini baik untuk mengurangi panas yang berlebih. Mungkin itu Bu, strategi untuk mengatasi paparan matahari langsung, sinar matahari langsung. Apakah suara saya terdengar, Bu? Kok jadi tanaman? Ya, halo Bu. Halo Bu. Matahari biasanya kalau menghadap utara ke selatan itu kan biasanya mengurangi paparan sinar matahari langsung pada sisi timur dan barat, sehingga membantu menjaga suhu dalam bangunan lebih sejuk, Bu. Bu Ida suaranya nggak kedengaran, Bu. Pagi itu kan baik. Apa kok masih ini Bu Safa? Sebentar ya. Sekarang sudah terdengar Bu Ida. Silakan Bu Ida, dilanjutkan Bu Ida. Oke, baik. Ya, jadi saya ulangi tadi ya. Orientasi matahari terhadap dinding bangunan secara langsung. Nah, ini berarti antara barat dan timur ya. Karena tadi bicaranya kita orientasi matahari ya. Berarti kita bicara arah timur dan barat. Nah, pagi itu ya, matahari itu kan baik ya, harus kita
manfaatkan, jangan dihindari ya. Caranya bagaimana? Nah, dinding-dinding yang menghadap ke arah timur itu sebaiknya dibuat bukaan agar panas matahari itu masuk melalui bukaan-bukaan tersebut ya. Kemudian ruang-ruang yang digunakan ya kita desain menghadap ke timur itu ya itu sebaiknya ruang-ruang yang memerlukan matahari ya. Seperti apa itu? Ruang tidur ya. Pagi-pagi itu kan sebaiknya kita menerima cahaya matahari itu yang masuk langsung melalui bukaan jendela kita ya, masuk ke kamar supaya tidak terjadi kelembapan gitu ya. Kemudian untuk membangunkan orangnya juga ya. Jadi kalau kena silau matahari itu kan ya kita pasti terbangun gitu. Nah, itu hanya joke saja ya. Oke, jadi jangan ditutupin dengan tanaman atau sun shading segala macam ya. Itu yang untuk menghadap ke timur. Jadi sebaiknya um, dinding yang luas yang menghadap ke timur itu dibuat bukaan-bukaan ya yang banyak dan yang lebar tentunya ya untuk meneruskan matahari pagi ya dari arah timur. Nah, bagaimana dari arah barat? Nah, itu kalau matahari barat dari arah barat itu kan menuju terbenam itu dari siang sampai terbenam itu kan menyebabkan cahaya silau. Ya, cahaya silau itu kan menyilaukan sehingga kita banyak menghindarinya ya sebenarnya. Bagaimana supaya tidak terkena paparan silau dari matahari sore. Nah, baru kita buat tadi seperti yang dikatakan Dandi ya, ditanami pohon-pohon ya. Jikalau dinding tersebut eh, ini ya luas ya, ataupun jika ada bukaan maka ditanami pohon-pohon, dibuat lagi sun shading, filtrase ya, supaya menyaring silau matahari tersebut ya yang dari arah barat. Begitu kemudian menggunakan bahan yang mampu menyerap 50% sampai 95% radiasi matahari. Ya, itu nanti kita bisa lihat ya. Kita googling nanti bahan-bahan yang mampu menyerap radiasi matahari ya 50 sampai 95%. Oke, next. Itu tadi temperatur udara ya. Kemudian selanjutnya kelembapan. Ya, kelembapan ini yaitu banyaknya kadar uap air di udara dan tidak terlihat ya pastinya. Jadi dia seperti apa ya? Seperti titik-titik air ya di udara yang tidak terlihat dengan kasat mata. Nah, uap air ini mempengaruhi tingkat kelembapan. Semakin banyak uap air pada suatu lingkungan atau suatu permukaan, maka permukaan benda tersebut berpotensi mengalami kelembapan. Jadi semakin tinggi uap airnya, maka kelembapannya juga semakin tinggi, ya. Nah, kelembapan udara yang tinggi dapat mengakibatkan sulit terjadi penguapan di permukaan kulit, sehingga proses pelepasan panas dapat terganggu. Nah, kalau sudah terlalu banyak butiran udara ya di permukaan suatu benda itu akan menghalangi pelepasan panas ya. Contohnya kan kalau umpama dinding ya, permukaan dinding tadinya itu sudah panas ya, terkena sinar matahari, kemudian dia akan menyimpan panas tersebut. Nah, itu kan harus dia keluarkan panas tersebut ya. Apakah dia keluarkan meneruskan ke dalam ruangan atau bahkan keluar ruangan itu tergantung pada permukaan dinding tersebut. Di mana dindingnya yang tinggi kelembapannya, permukaannya, maka dia semakin berpotensi tidak keluarnya uap air tersebut ya dari permukaannya. Dia akan mengendap terus di dalam bahan bangunan tersebut sehingga akhirnya apa? Makin menumpuk uap air ya. Jadi semakin lembab tentunya. Kemudian dalam penyelesaian pergerakan udara di dalam bangunan dapat membantu mekanisme penguapan. Nah, kalau penguapan terjadi dengan baik ya dari suatu permukaan benda
benda-benda pada bangunan ya tentunya. Nah, itu akan meningkatkan pengeringan ya. Pengeringan itu akan terjadi lebih optimal pada permukaan benda. Oleh sebab apa? Pergerakan udara yang membantu penguapan. Oke, next. Itu gerakan udara. Oke, kita mulai dulu dengan temperatur radian. Ya, yaitu apa temperatur radian tersebut? Yaitu panas yang berasal dari radiasi objek yang mengeluarkan panas, yang salah satunya yaitu radiasi matahari. Di dalam temperatur radiasi disebabkan oleh objek yang dapat mengeluarkan panas, antara lain perabotan rumah tangga seperti pemanas dan alat elektronik. Nah, ini terlalu umum ya. Sebenarnya kalau suatu bahan bangunan, ya, bahan bangunan tersebut dia eh, harus diminimalkan ya kelembapannya agar apa? Agar terjadi pelepasan panas yang baik ya sehingga benda tersebut tidak menjadi lembab ya. Nah, kalau benda-benda yang lembab itu kan berpotensi untuk tumbuhnya jamur ya. Seperti apa tuh yang paling sering kita lihat apa? Apa tuh? Diananda. Diananda ada? Diananda. Ya, Bu. Akim deh, Akim. Oh, ada nih Diananda. Nah, itu bahan-bahan bangunan ya yang sering kita lihat itu mengalami kelembapan. Sehingga kita bisa melihat jamur-jamur tumbuh itu kira-kira apa-apa saja ya bahannya ya dia. Apa, Bu? Contohnya, Kurang jelas. dengar ya, dengar baik-baik. Bahan bangunan ya yang paling sering kita lihat mengalami kelembapan. Kelembapan itu kan berarti banyaknya uap air ya yang mengendap di dalam bahan tersebut. Nah, contoh bahan itu apa ya dia? Jadi kita lihat tuh jamur-jamur bertumbuhan di permukaan benda tersebut. Contohnya apa? Kayu, Bu. Kayu. Kayu. Kenapa kayu? Ya, selain kayu apa? Udah gitu aja. Jadi lah yang udah gambar kerja yang Yang ada paling sering potongan kita lihat itu siapa bikin sih? rumah itu nanti. Udah bahas tugas ya? Eh, Oke dia, gimana dia? Mm. Bisa dijawab dia? Tadi katanya kayu, ya benar. Ada lagi yang paling sering kita lihat yang mengalami kelembapan. Itu biasa kena air hujan ya. Apa itu? Atau dinding yang sangat tertutupin ya oleh umpamanya apa itu ya pohon ya. Adanya vegetasi yang menutupi bagian dinding. Kemudian eh, uap airnya juga sangat tinggi ya. Itu mengalami kayak dinding itu mengalami kelembapan. Itu kita melihat jamur-jamur ya. Pernah lihat ini ya? Gipsum ya? Atap gipsum dia. Ya, Bu. Oh iya, itu paling sering ya. Paling sering ya. Kenapa? Karena ada kebocoran umpamanya pada atap bangunan ya. Sehingga airnya tumpah ke plafon. Nah, makin lama itu kan terjadi jenuh air ya. Plafonnya mengalami jenuh air. Akhirnya plafon tersebut mengalami Tambah-tambah. kelembapan. Nah, begitu ya. Oke, next. Oke, baik ya.
Makasih. Nah, fasad bangunan. Nah, fasad bangunan ini kan permukaan bangunan ya. Seperti kalau kita lihat tuh tampak depan, tampak samping. Jadi permukaan bangunan ya. Nah, itu juga berpotensi menyebabkan ketidaknyamanan termal. Ya, ingat fasad bangunan juga salah satu faktor yang berpotensi menyebabkan ketidaknyamanan termal pada bangunan. Nah, itu makanya fasad bangunan itu banyak yang dilapisi oleh apa itu? Selubung bangunan atau secondary skin, ya. Nah, itu dengan begitu kan dinding itu tidak langsung ya terkena oleh paparan matahari, ya. Jadi matahari itu panasnya itu mengena ke secondary skin-nya dulu, ya. Berupa apa? Kemarin kita sudah pelajari, ada yang dari bambu kah atau dari baja juga, ya, dari kayu. Nah, itu jadi panas itu ke selubung bangunan dulu, baru dia bisa tidak, artinya tidak langsung mengenai dinding bangunan terluar tadi ya. Nah, itu juga salah satu cara mensiasati agar tidak terjadi radiasi panas langsung ke dinding bangunan ya. Kemudian ini fasad bangunan berkaitan dengan overall thermal transfer value ya atau OTTV. Nah, ini satuan dari radiasi panas ya ke dalam bangunan itu, ke dinding bangunan itu diistilahkan dengan OTTV ya atau overall thermal transfer value. Nah, itu apa maksudnya? Ya, yaitu OTTV tersebut adalah suatu nilai yang diterapkan sebagai kriteria perancangan untuk dinding dan kaca bagian luar bangunan yang dikondisikan. Jadi konsep OTTV ini terkait dengan 3 elemen dasar perpindahan panas, ya, yaitu 1, konduksi panas melalui dinding tidak tembus cahaya. Kemudian yang kedua, konduksi panas melalui kaca. Kemudian yang ketiga, transmisi radiasi matahari melalui kaca. Oke, kita lanjutkan. Next. Nah, ini kita ambil dari SNI tentang konservasi energi sistem tata udara pada bangunan, ya. Yaitu selubung bangunan dikatakan di sini bahwasanya selubung bangunan merupakan elemen bangunan yang membungkus bangunan gedung, yaitu dinding dan atap. Jadi tidak hanya dinding, tetapi atap juga termasuk salah satu konservasi energi untuk bangunan ya. Namun atap yang bagaimana? Atap yang transparan ya. Jadi kalau atap yang tidak transparan seperti genteng atau seng atau apapun yang tidak transparan itu tidak berpotensi terpapar oleh panasnya matahari. Memang terpapar tetapi tidak menyebabkan paparan panas tersebut masuk ke dalam bangunan ya. Beda lagi kalau atap tersebut transparan. Nah, kalau atapnya transparan ya seperti kaca, kemudian apalagi yang sekarang yang musim itu ya, kayak fiber juga termasuk ya. Itu kita lihat tingkat dari kejernihan dari fiber tersebut ya. Fiber yang transparan. Nah, itu kalau dia semakin jernih ya, transparansinya itu maka berpotensi untuk menerima panas semakin maksimal ya. Kemudian ini tadi dinding dan atap transparan atau yang tidak transparan
di mana sebagian besar energi termal berpindah lewat elemen tersebut. Nah, berarti bahan bangunan yang dimaksud menjadi media, ya, media untuk perpindahan panas. Jadi ini kalau ada itu benda, dia menyerap panas, kemudian memantulkannya, begitu ya. Memantulkan itu kan berarti keluar. Nah, ada juga dia menyerap, ya. Dia menyerap panas, kemudian meneruskannya ke dinding sebelah dalam pada bangunan, gitu ya. Kemudian ada juga yang berpindah saja. Jadi panas itu umpamanya panas yang total itu akan berpindah, ya, berpindah ke dalam bangunan. Nah, itu bergantung lagi kepada apa? Kepada nah di sini bisa kita lihat, ya, bahan komponen selubung bangunan, penyusun dinding selubung bangunan, baik yang transparan maupun yang tidak transparan maupun yang transparan, ya. Kemudian pemilihan bahan komponen selubung bangunan dipengaruhi oleh ini absorpsi termal, kemudian transmitan termal, ya, kemudian resistan termal permukaan bahan dinding dan atap. Keempat, beda temperatur ekuivalen. Kelima, faktor radiasi matahari. Keenam, koefisien peneduh. Nah, keenam koefisien ini, ya, unsur-unsur yang keenam ini mempengaruhi penyerapan panas yang diterima suatu bahan, ya, dari matahari. Jadi baik tidaknya dia sebagai penerima panas itu tergantung kepada 6 faktor yang kita sebutkan tadi. Antara lain absorpsi termal atau penyerapan termal, ya. Kemudian transmitan termal, ya, atau transmisi, ya, transmisi termal. Kemudian ketiga resistan termal, ya, atau ketahanan dari permukaan suatu bahan terhadap termal, ya, itu resisten termal. Kemudian beda temperatur ekuivalen. Nah, beda temperatur itu antara temperatur bahan dengan temperatur udara yang ada di luarnya, ya, atau temperatur panas yang diterimanya. Kemudian kelima, faktor radiasi matahari. Nah, matahari ini juga radiasinya kan bertingkat-tingkat, ya. Ketika saat radiasi yang bagaimana itu menyebabkan pengaruh terhadap permukaan bangunan kita. Kemudian koefisien peneduh. Nah, peneduh ini juga meminimalkan radiasi yang diterima suatu permukaan benda, ya. Jadi dia berupaya meminimalkan. Namanya juga peneduh, ya. Itu dia bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat koefisiennya. Mungkin semakin padat nanti koefisiennya, maka upaya atau bagaimana cara dia melindungi suatu permukaan bangunan itu juga akan terpengaruh, ya. Kemudian pemilihan bahan komponen selubung bangunan. Nah, ini tadi yang seperti kita tanyakan di atas tadi, bahan yang bagaimana, ya, yang bisa dipengaruhi oleh panas matahari, ya, benda dari dinding atau atap yang bagaimana, maka itu dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, indeks bahan material. Nah, ternyata bahan material bangunan ini juga memiliki indeks yang berbeda-beda, ya. Kemudian warna bahan selubung. Nah, warna juga mempengaruhi, ya. Kemudian next. Makanya hati-hati ya memilih warna untuk bahan bangunan nantinya. Kemudian langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan?
ya untuk meminimalkan penyerapan panas matahari yang diteruskan ke dalam bangunan, ya, di mana nantinya itu mempengaruhi kenyamanan termal di dalam bangunan kita. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Pertama itu merubah bentuk dan orientasi bangunan agar nilai SF, ya, ini SF ini radiasi, ya, menjadi minimum. Nah, merubah bentuk dan orientasi bangunan. Kalau bentuk itu contohnya itu seperti jikalau permukaan bangunan tersebut solid, ya, solid itu artinya semua dinding, ya, tidak ada bukaan atau tidak ada ya, bukaan-bukaan itu kan macam-macam, ya, ada pintu, jendela, bisa juga bukaan-bukaan pada dinding seperti ventilasi, ya, roster atau batu alam, ya. Nah, itu kan menyebabkan masing-masing itu benda itu memiliki bentuk sendiri-sendiri dan orientasi bangunan tersebut juga mempengaruhi, ya. Kemudian B, mengurangi rasio luas jendela dan dinding. Nah, ini tadi sudah kita sebutkan, ya. Jadi mengurangi luas jendela dan dinding. Nah, berarti kalau jendela dan dindingnya itu semakin luas, maka panas yang kita terima juga semakin besar. Artinya tidak mengalami hambatan, ya, bebas hambatan. Masuk semuanya panas ke dalam bukaan-bukaan yang kita sediakan. Makanya tadi kita katakan matahari yang dinding yang terpapar oleh panasnya matahari, terutama itu seperti yang kita hindari tadi kan silaunya matahari dari arah barat, ya, dari arah barat itu, sehingga jangan kita buat bukaan-bukaan yang terlalu lebar pada dinding yang menghadap ke barat. Kalau ke timur boleh, karena kita mau memanfaatkan ultraviolet dari matahari tersebut, ya, boleh masuk gitu. Jadi artinya dinding itu boleh kita buat bukaan, ya, yang lebar juga boleh, sehingga matahari ultraviolet dari matahari dari arah timur itu bisa masuk, ya. Namun kebalikannya untuk matahari, untuk dinding yang menghadap ke barat itu harus kita hindari luasan dari bukaan-bukaan tersebut, ya, dari jendela dan dinding itu kita harus kurangi luasan bukaannya. Kemudian C, memilih material yang memiliki absorbance value yang rendah. Ini kan absorb itu kan penyerapan, ya. Jadi jangan memilih material atau bahan bangunan yang memiliki tingkat penyerapan yang rendah, gitu, ya. Jadi kalau dia absorpsinya ini rendah, maka dia akan rendah juga menerima panas, ya, karena panas tadi berpotensi untuk diteruskan ke dalam bangunan, ya. Jadi kita memilih yang tingkat absorpsi atau penyerapan panasnya itu rendah. Kemudian menggunakan peneduh eksternal. Nah, peneduh eksternal ini apa yang sering kita buat, ya? Kalau umpamanya pernah dengar cray, ya, cray pernah dengar, ya. Kemudian kanopi, kemudian apa lagi? Tanaman juga termasuk peneduh eksternal, ya. Kemudian filtrase, ya, keripiak itu kan termasuk bagian dari filtrase, ya, penyaring. Jadi tidak langsung matahari tersebut secara total masuk ke dalam bangunan, ya. Itu disaring dulu oleh filtrase tadi, ya. Kemudian itu yang dikatakan peneduh eksternal, ya. Kemudian memasang headguard pada atap. Nah, ini kemudian yang keenam,
mengimplementasikan vegetasi alami ya. Ini pada roof garden ya. Kemudian vertical garden. Nah, vertical garden ini kan yang ini ya, yang dinding ya, tanaman pada dinding. Nah, itu juga dia bisa menutupi permukaan dinding ya dengan tanaman. Kenapa tanaman? Karena tanaman ini mengeluarkan O2 ya. Dia menyerap CO2 dan mengeluarkan O2. Nah, berarti kalau di mana banyak tanaman berarti butir-butir O2-nya itu juga semakin banyak ya. Nah, itu nanti kalau dia mengikat hidrogen dari udara, maka akan menjadi uap-uap air. Ya, kalau udah uap air, lihat aja kalau kita ke arah pegunungan tuh, kalau udah sore itu sudah ada embun ya. Embun-embun itu kan terdiri dari uap-uap air. Gimana temperatur di sana? Tentunya sejuk ya, dingin. Termalnya terkondisikan ya, sehingga kita mengalami kenyamanan. Benar begitu ya? Benar ya, Akim? Akim? Akim ada nggak? Oke, kemudian mengecat dinding dengan, oh ya, sebentar, satu lagi. Roof garden ya. Roof garden ini kan tanaman di atap ya, terutama ini kan biasanya ini kan atap dak beton ya, di mana tadi kita katakan dak beton ini adalah penghantar panas yang baik ya. Panas matahari itu langsung dia terima, nah bulat-bulat dia teruskan ke dalam bangunan. Bagaimana meminimalisir panas tersebut? Ya, ini salah satunya tadi adalah roof garden. Kita menanami uh, tanaman atau membuat taman di roof ya, di dak beton. Nah, ini kan prinsipnya sama seperti vertical garden tadi ya, karena tanaman tersebut mengeluarkan O2 yang mana nanti dapat mengikat hidrogen di udara, maka sehingga terjadi apa? Butir-butiran air ya, yang menyebabkan suhu menjadi lebih sejuk. Kemudian mengecat dinding dengan warna terang. Nah, ternyata warna-warna terang ini dapat apa? Memantulkan atau menyerap panas. Warna warna terang. Kalau kita pakai baju warna hitam gimana jadinya itu? Menyerap panas, Bu. Kok Kalau saya hitam. Enggak itu siapa yang ngomong? Wal Fajri ya? Halo? Iya. Itu siapa yang ngomong tadi? Saya panggil Akim tadi. Akim nggak ada ya? Rahmat Sukri. Rahmat Sukri ada? Ada, Bu. Ada, Bu, ada. Oke. Udah, iya. Coba Ahmad Sukri cerita dong ini tentang mengapa warna terang ya. Kita sebaiknya mengecat dinding kita itu dengan warna terang. Sebaliknya, kalau kita memakai baju hitam contohnya, itu jadi bagaimana ya? Bisa cerita nggak ya? Halo, Halo, tadi Bu. Akim ya? Ya, cerita dong Akim. Hakim ya, Bu? Akim ya Ibu. Siapa sih tadi yang Ibu ini panggil? Lupa Ibu. Saya, Bu. Siapa tadi? Sayanya siapa tadi? Saya Hakim, Bu. Kenapa, Bu? Oh, kok kenapa? Tadi Ibu nanya apa, Akim? Kenapa? Dah Bagas, Bagas. Bagas. Kalau 2-3 kali Ibu panggil nggak nyahut, terus Ibu ganti gitu Iya, orangnya. Bu. Iya, Bu. Begitu Ibu ganti orangnya, orang yang dipanggil tadi baru nyahut. Gimana dong jadinya nih? Siapa yang mau jawab?
Hakim, Hakim mana Hakim? Saya, Bu. Mm-mm. Sudah jelas pertanyaannya tadi? Sudah, Bu. Tadi pertanyaannya, Baik. kenapa cat dinding berwarna Mm-mm. terang ya, Bu? Iya, Eh, kaitannya apa dengan penyerapan panas? dengan penyerapan panas, Mm-mm. karena mungkin kalau warna-warna gelap seperti hitam itu, Bu, itu lebih banyak Mm-mm. dia menyerap panasnya, Bu. Jadi membuat ruang terasa lebih panas, Bu, daripada warna-warna terang lainnya. Jadi kalau warna gelap itu dia menyerap panas ya, Iya, Bu, gitu ya. lebih banyak, Kalau Bu, dia menyerap bintangnya. panas berarti dia berpotensi untuk meneruskan panas Panas, tersebut ke iya, dalam dalam ruangan ya. ruangan, ya. Ya, jadi kalau warna-warna terang gitu seperti putih gitu ya, Kim ya. Iya, Bu. Nah, itu Yaitu gimana dia itu? cenderungnya menyerap lebih sedikit panas, Mm-mm. Bu, dibandingkan warna gelap. Karena warna terang itu dia sifatnya memantulkan Oh, sebagian besar sinar matahari, Bu. oh, gitu. Ya, ya, oke, baik. Jadi setuju ya, kalau kita buat ngecat bangunan, dinding ya, kita sebaiknya apa? Mencatnya dengan warna-warna terang ya. Berarti itu kalau di arah-arah timur gitu, di arah timur boleh ya kita membuat cat warna terang boleh ya berarti ya. Karena kan memang panasnya itu kan kita perlukan ya. Beda kalau di barat ya. Nah, kalau rumah-rumah minimalis tuh sekarang banyak pakai warna hitam tuh saya lihat tuh gimana tuh? Nanti gimana jadinya? Rahmat Sukri, Rahmat Sukri, Iya, Bu. ada ya? Iya, Rahmat Sukri. Itu rumah-rumah minimalis sekarang tuh banyak menggunakan warna hitam ya. Itu dindingnya Mhm. dicat warna hitam, nanti eh cat warna hitam. Itu berarti dia mah nyerap panas lebih banyak ya, kalau kata si Akim tadi. Itu jadi gimana itu, Kim? Berarti kita nih di masa sekarang ini ya, bangunan-bangunan minimalis sekarang ini banyak menyerap panas ya, bahan-bahan bangunannya. Karena warna-warna gelap ya, warna hitam terutama tuh. Kita memilih warna-warna hitam. Izin jawab Itu lagi boleh, gimana Bu? jadinya mensiasatinya? Izin izin jawab lagi, Bu. Iya, iya saya izinkan. Ah, mungkin karena rumah-rumah minimalis yang memakai warna-warna gelap itu, Bu, dia ada beberapa faktor, Bu, seperti material dindingnya tuh yang isolatif, Bu, atau dia memiliki sifat isolasi yang baik seperti memakai bata ringan, beton aerasi atau panel isolasi yang menahan panas dengan cukup lah, Bu. Nah, dan faktor kedua tuh Hmm. kemungkinan catnya bersifat reflektif, Bu, atau thermopaint. Ada cat khusus yang dapat memantulkan sinar matahari meskipun warnanya gelap juga, Bu. Betul. Ya, saya setuju ya. Jadi kita jangan terpenjara dengan warna-warna saja. Ingat tadi ya, kita di slide keberapa itu ya, bahan-bahan yang bisa membantu untuk meminimalkan penyerapan panas tadi ya. Termasuk juga daya serapnya, absorpsinya ya. Kemudian daya pantulnya juga harus kita perhatikan ya. Jadi kalau dia hitam, bisa jadi dia warnanya hitam tetapi daya serapnya kecil ya. Kemudian daya pantulnya besar untuk memantulkan atau mengeluarkan panas yang dia terima ya. Jadi kita jangan lupa pada eh, faktor-faktor lain selain warna. Ya, oke, saya setuju tadi. Itu tadi siapa ya? Oke, Siapa Bu. yang menjawab tadi? Hakim tadi ya? Iya, Bu. Hakim. Oh iya iya. Oke, makasih Hakim. Kemudian kita teruskan ya, menggunakan kaca jenis high performance glass. Ya.
Nah, ini kaca jenis ini ya, kaca jenis ini dia daya pantulnya ini lebih tinggi ya, sehingga panas matahari yang masuk itu terpantul, tidak ikut menyerap ke dalam bangunan atau tergantung dari koefisiennya ya. Jika dia semakin pekat, maka daya pantulnya itu ya semakin besar. Sehingga tidak mengapa kalau kita menggunakan kaca jenis high performance glass ini ya. Ini terutama pada penggunaan kaca yang langsung menerima panas dari matahari. Contohnya ini kan seperti ya kaca-kaca jendela ya. Kemudian juga atap ya, atap ada yang menggunakan kaca-kaca jenis ini. Yaitu ini koefisien serapnya itu sangat rendah ya, lebih rendah. Kemudian memasang insulasi dinding. Nah, insulasi ini kan penahan ya, penahan panas pada dinding. Ini dia berupa alat di luar dari material tersebut ya, yang sengaja dipasangkan di lapisan dinding. Oke, next. Nah, ini mendesain bangunan yang nyaman termal. Ingat, tujuan kita mendesain bangunan ini kan untuk kenyamanan termal. Kenyamanan termal itu bisa kita peroleh bila salah satu faktornya itu panas ya, radiasi panas matahari itu bisa kita minimalisir. Sehingga tadi langkah-langkah yang kita lakukan di atas tadi itu kan untuk meminimalkan masuknya panas matahari ke dalam bangunan ya. Jadi lagi-lagi tujuannya adalah untuk kenyamanan termal ya. Apa yang perlu kita lakukan ketika mendesain bangunan agar tujuan kita semula untuk kenyamanan termal itu tercapai ya. Antara lain ini dia, membuffer permukaan bangunan yang terpapar langsung sinar matahari dengan sun shading. Oh, ini ada kurang huruf ya, ada typo ya. Dengan sun shading berupa vegetasi ya. Kemudian topi-topi beton ini ya maksudnya ya. Kemudian cantilever, lapis terawang, kemudian juga kanopi itu ya. Kanopi biasa itu kan kalau di karpet itu kan terbuka saja. Nah, kebanyakan kita langsung mengatapinya dengan kanopi ya, atap kanopi. Nah, itu salah satu juga upaya untuk kenyamanan termal. Nah, kalau umpamanya kanopi tidak ditutupin dengan karpet tidak ditutupi dengan kanopi, bisa kita bayangkan ya, mobil yang ada di bawahnya itu akan mengalami paparan langsung dari matahari. Nah, itu banyak nanti bisa dibaca lagi ya, apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk membuffer permukaan yang terpapar oleh sinar matahari. Kemudian mengatur tata letak bangunan terhadap orientasi matahari. Nah, itu jadi kita harus mengatur tata letak, bukan bangunannya itu diputar-putar ya, kayak kita memutar-putar benda di atas tanah ya. Tentunya itu kan tidak memungkinkan ya. Maka kita sebagai arsitek ya, sebaiknya ketika mendesain ya, merancang bangunan tersebut harus memperhatikan arah matahari, orientasi matahari barat dan timur. Yang mana baratnya dan yang mana timurnya ya. Kita air salam. Nah, itu jadi kita harus lihat mana arah barat dan mana arah timur. Untuk di barat boleh kita buat bukaan-bukaan ya, tapi untuk yang di timur kita bisa mengurangi luasan dari bukaan, baik luasannya maupun jumlah dari bukaan tersebut ya. Kita minimalisir
kita minimalkan jumlahnya dan berikut juga luasan dari bukaan-bukaan yang menghadap ke barat. Nah, ini artinya kan mengatur tata letak ya terhadap orientasi matahari. Ya, ketika mendesain ini berarti kerja kerasnya ini ketika mendesain bangunan ya harus memahami arah matahari barat dan timur. Makanya kenapa kalau kita buat konsep ya ketika perancangan PA ya perancangan arsitektur itu kenapa sih asik ngomongin orientasi matahari gitu. Nah, ini gunanya ke sini gitu ya. Sehingga bangunan kita itu jangan nanti ketika sudah terbangun baru kita terpikir oh iya kenapa bukaannya kita hadapkan ke timur ke barat ya gitu. Kenapa nggak diperhatikan ketika kita awal mendesain dahulu gitu. Jadi setelah dibangun baru kita melihat oh iya ternyata gitu ya. Jadi ternyatanya itu jangan ada di belakang setelah bangunan tersebut berdiri gitu. Ya alangkah ininya ya tidak berhasilnya kita sebagai seorang arsitek ya ketika bangunan itu sudah berdiri baru terpikirkan semua aspek-aspek yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian menggunakan bahan yang mampu menyerap ya. Ini jadi seperti simpulan dari paparan di atas ya. Jadi ini Ibu simpulkan kembali menggunakan bahan yang mampu menyerap 50 sampai 95% radiasi matahari. Nah, nanti ada jenis-jenis bahannya ya. Kemudian atap dak beton yang merupakan bahan penyerap panas terbaik itu diupayakan rooftop garden ya. Kemudian air sebagai penyimpan uap air dapat menurunkan temperatur lingkungan sekitarnya. Upayakan desain-desain kita itu ada airnya gitu ya, seperti di kolam atau air terjun ya, air terjun yang ini ya. Kan sekarang sudah bermacam-macam ya pompa air itu ya. Jadi kita bisa lihat aja nanti mau pakai model apa. Intinya kita memasukkan unsur-unsur air pada bangunan. Apa itu suatu keharusan, Bu? Ya memang sebaiknya begitu, tetapi kondisional ya. Kalau memang tidak memungkinkan di rumah yang kecil, kita maksain harus ada juga kolam di situ kan. Jadi tidak tertampung lagi nantinya ruangan-ruangan yang lebih penting maksudnya begitu ya. Tetapi coba diupayakan. Ya itu berarti tinggal olahan desain kita ya, bagaimana kita mengupayakan adanya unsur-unsur air pada rancangan kita. Ya, judulnya adalah bagaimana agar bangunan tersebut mencapai kenyamanan termalnya. Begitu. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh saja ya. Ini adalah sun shading-nya berupa secondary skin ya. Nah, ini umumnya secondary skin. Oh ya, ini ada satu dari kaca. Ini kaca yang penyerapannya tadi sangat kecil ya. Penyerapan radiasi matahari yang sangat kecil. Jadi bisa digunakan untuk selubung bangunan ya. Ini selubung bangunan juga. Nah, selebihnya ini lebih seperti ini kan prinsipnya seperti keripiak ya. Ya, keripiak yang akhirnya matahari yang masuk itu tidak secara keseluruhan masuk ya, disaring dulu di keripiak ini ya. Nah, ini sun shading-nya yang lain berupa secondary skin dari baja ya, kemudian ini juga ini kalau tidak salah kaca ya. Oke, next. Itu hanya contoh-contoh saja ya yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi unsur air permukaan yang saya katakan tadi ya. Nah, ini kan memungkinkan ya, seperti ini kan hotel ya, hotel. Nah, pasti dia memungkinkan lah untuk dibuat kolam ya. Malah kolam itu malah bervariasi bertingkat-tingkat ya.
Nah, ini untuk skala rumah, ya rumah yang luas ya. Jangan pula tipe 36 dibuat kolam sebesar ini, nanti habis ya tanahnya untuk kolam saja, rumahnya di mana dibangun. Nah, begitu ya. Jadi lihat kondisi, jangan maksa gitu ya. Nah, ini seperti ini juga, ini di hotel ya, di hotel. Kemudian ini juga, nah ini skala rumah. Ya, mungkin skala rumah yang tipe-tipe yang lebih kecil daripada ini, ya, yang masih memungkinkan untuk dibuat air permukaan, ya. Ini berupa kolam, boleh, ya. Ini hanya contoh-contoh saja. Oke, next. Nah, ini tadi atap dak beton dengan rooftop garden. Ya, itu bisa kita lihat di sini contoh-contohnya di mana rooftopnya ini ditanami oleh tanaman ya berupa taman atau segala macam ya. Bahkan saya pernah lihat tuh di rooftop itu menanam pohon ya. Pohon yang besar, bukan hanya pohon-pohon perdu lagi gitu. Tapi pohon yang besar gitu. Ya, palem-paleman. Nah, itu nanti terkait dengan konstruksi juga ya. Jadi jangan asal juga menanam segala macam tanaman di rooftop ya. Kita harus mempertimbangkan konstruksinya juga ya. Jangan asal. Kalau pohon yang lebih besar lagi-lagi harus direncanakan dari awal. Kita mau menanam pohon apa? Maka kita harus sesuaikan nanti struktur dari rooftopnya ya, dari dak betonnya gitu. Oke, next. Oke, ya. Jadi sudah selesai ya. Sudah selesai penyajian PPT kita. Kemudian nanti bisa dilihat lagi di Spada. Di situ ada PDF-nya ya. PDF yang materinya juga berkenaan dengan kenyamanan termal. Namun dia mengambil dari sudut pandang yang lain, yang berbeda ya. Tetap konsepnya itu adalah kenyamanan termal, karena materi kita di minggu kelima ini adalah kenyamanan termal. Namun nanti bisa dilihat ya, dibuka nanti Spadanya, itu dikaji dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada juga nanti video ya, video itu tolong dilihat karena mohon maaf saja kita bisa melihat dari sini ya. Nanti mahasiswa yang sama sekali tidak pernah membuka Spada, membuka LOM-nya ya. LOM itu kan seperti LOM objek materialnya ya, ada PDF, PPT, video, kemudian ada bentuk pembelajaran lain dari bentuk video yang diambil dari YouTube ya. Itu nanti tolong dibuka semua ya. Kalau tidak salah, sebentar ya, saya belum lihat Spada. Ada kuis ya? Kuis atau ada atau tidak ya? Halo? Mohon maaf ya, saya belum buka Spada. Tapi yang pasti di situ ada tugas ya. Tugas yang sudah dari 2 minggu yang lalu sudah kita bahas. Sudah ada pembagian kelompok. Kemudian juga bisa dibuka nggak itu ya forum diskusi. Ya, forum diskusi itu juga ada beberapa instruksi di dalamnya ya yang kalian juga harus buka sehingga nanti kalian bisa menerima info-info terkait dengan tugasnya ya. Jadi kalau tidak buka forum diskusi nanti kita tidak tahu apa-apa saja yang diinstruksikan termasuk termasuk juga apa ya, sebentar ya. Oh, Ibu Aryan yang buka ya. Baik. Stop. Oke. Ya. Oke, bisa diarahkan ke bawah, Bu. Kita mau buka tugas ya. Jadi pertama ya, saya ingatkan semua mahasiswa harus membuka Spada dan membuka semua bagian-bagian dari LOM. Ya, di situ ada PPT, ada PDF,
kemudian ada juga video, ada juga video dan bentuk pembelajaran lain ya dalam bentuk video yang diambil dari YouTube. Kalian bisa ambil ya, karena nanti di sini akan terchecklist ya, tercentang. Contohnya nih Reja dia hanya melihat video, tapi yang lain dia tidak buka. Di sini bisa terlihat Reja. Ya Reja. Ya, Bu. Ya, baik. Jadi itu ya, kita bisa lihat dan itu juga termasuk pada bagian penilaian ya. Artinya mahasiswa yang hadir untuk kuliah di PDK ini adalah mahasiswa yang membuka semua LOM yang disediakan. Ya, membuka itu artinya diklik PDF-nya, dilihat apa isinya, ya. Kemudian Ibu sudah bantu dalam bentuk Zoom untuk menjelaskan PPT-nya, ya. Kemudian ada video nih ya, buka videonya. Artinya semua LOM yang ada di dalam itu kalian buka. Barulah kita dikatakan kita mengikuti perkuliahan. Jadi kalau yang tidak langsung kuliah dia namanya, ya, setengah kuliah, setengah lagi tidak hadir. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke tugas ya. Nanti kalian bisa lihat. Ini bagaimana kalau saya rasa ini nanti kalian buka saja ya, karena kalau Ibu jelaskan lagi PDF ini, nanti waktu untuk kita menjelaskan tugas jadi semakin sempit ya. Ini janji nggak ini nanti bisa dibuka semuanya? Bisa ya? Tolong ya, PDF-nya nanti dibuka ya, mahasiswa. Oke, baik. Nah, ini ada tugasnya itu. Ya, Ibu ulangi. Ya, makasih Bu Aryani sudah dibukakan. Nah, ini tugasnya itu sudah kita baca ya berulang-ulang ini. Nah, kita merencanakan perencanaan utilitas untuk instalasi air bersih, air kotor, air closet ya, atau black water. Kemudian air kotornya itu grey water ya. Kemudian instalasi air hujan dan instalasi untuk air pemadam kebakaran. Nah, kalau air pemadam kebakaran ini kan itu berarti dia dari dari saluran tehidran juga ya, itu berarti di saluran di halaman ya, di halaman. Jadi nanti dari situ nanti dibuka nanti tehidrannya untuk menyiram api yang ada di bagian luar. Nah, untuk di bagian dalam bangunan itu bermacam-macam ya. Salah satunya adalah sprinkler. Ya, kalau kalian pernah dengar sprinkler ini adalah otomatisasi dari instalasi air ya, yang dia nanti merespon api atau asap ya. Jadi kalau dalam ruangan tuh ada orang merokok saja umpamanya, itu nanti sprinklernya akan mutar ya, keluar airnya gitu. Ya mungkin rokok yang bagaimana ya. Atau ada sumber kebakaran ya, ada orang bakar kertas di ruangan itu. Nah, itu otomatis nanti sprinklernya akan terbuka ya dan akan menyirami ruangan tersebut. Nah, artinya kita harus mendesain saluran atau instalasi pipa-pipa dari sprinkler tersebut ya, di setiap ruangan harus kita sediakan. Nah, untungnya kan kita di lantai 2 sampai lantai 20 itu kan dia tipikal ya. Tipikal artinya sama di lantai 2 sampai lantai 20. Kita anggap sama ya. Meskipun mungkin pada kenyataannya mungkin ada yang berbeda di antara lantai 2 sampai 20 itu. 2 sampai 20 itu ya. Nah, namun di sini kita anggap ya, anggapan kita bahwasanya itu tipikal ya, supaya tidak memberatkan kita dalam mendesain
ininya instalasi airnya. Nah, berarti kalau pekerjaan kita tuh kan berarti hanya instalasi air di lantai 1 dan di lantai 2. Kemudian ada nanti ini ya, basement ya. Basementnya ada. Kalau nanti tidak terlihat di gambar, dibuat sajalah ya, dibuat saja. Tapi nanti saya usahakan nanti kalau ada di gambar potongan, ketika ada nanti terpotong basement, nanti saya bisa share ya. Jadi terutama dulu di dena lantai 1, 2, ya itu kalian fokuskan dulu untuk menentukan ruang-ruang kamar mandi dan ruang-ruang yang membutuhkan instalasi perpipaan air, baik air kotor, air bersih, ya. Coba dilihat, dan kemarin saya sudah anjurkan supaya ditandain ya dengan stabilo, atau kalau dalam CAD itu kan bisa di ini ya, di solid ya, di solid colornya ya, warna-warna apa. Nah, itu kan hanya untuk menandain saja ya. Nanti ketika kalian membuat instalasi perpipaannya, ya, coba dipindah gambar yang sudah di solid-solid dengan warna-warni itu, jangan lagi ada gitu ya. Warna-warninya itu di gambar yang lain ya. Di copy gambar yang sudah di stabilo itu, yang sudah di solid, untuk kemudian nanti. Nah, ini kemarin ya ada yang bertanya, Bu, ini yang ada cuma tower 1, tower 2, 3-nya mana? Nah, ini kan terbaca ya tower 1. Nah, ini ada juga sih sebetulnya, cuma agak kecil ya bacaannya tower 2 nih. Nah, ini tower 2 yang ini. Nah, siapa yang dapat tugas di tower 1, tower 2, tower 3, itu sudah ada saya share ke forum diskusi di Spada ya. Cuma ya bolehlah lihat lagi di grup ya. Di grup itu kan untuk yang tidak mau membuka Spada ya. Akhirnya nanti tidak dapat nilai dia kalau tidak buka lom-lom di Spada itu gitu ya. Males dia bukanya. Jadi saya bantu ya supaya malasnya makin meningkat ya. Jadi baca aja di grup, nggak usah buka Spada ya. Nah, bagi yang mau buka Spada silakan, karena di situ sudah saya bagikan info terkait dengan kelompok-kelompok yang menangani tugas di tower 1, di tower 2, dan di tower 3. Ya. Adapun ini foto gambar ini ya, apalagi ini mezaninnya ya. Ini cukup ribet ya kalau kita apa. Jadi ini kita anggap tidak ada ya. Yang ini tidak ada dan ini juga tidak ada. Yang ada hanya tower 1, tower 2, dan tower 3. Nanti kalau kalian sudah lihat tapaknya ya. Tapak ya, tapaknya kan ada dilihat ya di lantai 1 ya. Ini kan lantai 2 ya. Nah, nih dia di lantai 1. Ini kan udah jelas nih batas-batas tapaknya. Nah, tugas kalian itu nanti setelah kalian membuat instalasi air bersih, kotor, dan tinja, air hujan, kemudian air untuk pemadam kebakaran, ya, itu kan nanti posnya di mana gitu, ya. Apakah di saf induk, ya? Kalau di sini nanti kalian tidak bisa melihat ada saf induk, ya bisa jadi kalian nanti buat saf induk boleh, atau masing-masing kamar mandi juga bisa langsung ke luar, ya. Tapi saya rasa sebaiknya dibuat dulu lah rumahnya ya, rumah dari perpipaan tersebut. Nah, dikumpulkan di satu rumah tersebut pipanya, kemudian baru nanti sekali alir ke luar, ya, keluar bangunan. Ini juga yang tower 2, sekali alir nanti ke luar bangunan, juga tower 3. Nah, ini nanti coba kemana nanti kalian alirkan, ya. Tentunya kan harus ke drainase kota. Nah, di mana drainase kotanya, ya? Kalau di situ tidak ada, buat anggapan, ya, buat anggapan bahwasanya kita mau buat apanya di depan saja ya, depan sini ya, atau keliling ya, ya keliling site juga boleh, ya.
berarti drainase kota ada di keliling site. Ya, kita anggap drainase kota ada di sekeliling site, ya, sehingga memudahkan kalian nanti untuk mengalirkan pipa induknya ke drainase kota. Namun, ya, kalau dibaca lagi tornya, ingat, jangan asal mengalirkan langsung dari bangunan langsung ke luar. Ya, harus ada bak kontrol. Nih dia bisa dibaca. Harus ada bak kontrol, kemudian ini ya, kemudian flow drain di sekeliling bangunan. Ya, di mana kalian membuat flow drain? Nah, flow drain ini kan itu kan lubang-lubang aliran air ya. Nah, itu lubang-lubang aliran air. Nanti itu membantu genangan-genangan air di halaman. Ya, kemudian dari situ juga nanti akan mengalirkan air-air yang dari dalam bangunan. Ya, masuk ke flow drain bersama air-air yang ada, genangan-genangan air yang ada di halaman, masuk ke situ, kemudian per berapa meter harus ada bak kontrol. Ya, harus ada bak kontrol, kemudian nah, coba lihat nanti di PDF-nya ya. Di situ saya sudah ada menyajikan contoh-contoh bak kontrol. Kalian bisa lihat contohnya nanti. Nah, kalian letakkanlah itu di halaman ya, di mana saja kita mau meletakkannya. Dan syarat-syaratnya apa? Juga sebaiknya jangan dia naik dari permukaan tanah ya atau permukaan perkerasan. Sebab itu akan nanti menyebabkan ini ya. Jadi tidak rata. Nanti tidak rata perkerasan itu menyebabkan nanti ya kecelakaan ketika berjalan atau motor juga yang lewat juga mengalami hambatan. Jadi sebaiknya tutupan dari flow drain atau bak kontrol itu sebaiknya rata dengan permukaan perkerasan ya, jangan sampai ada yang menonjol gitu ya. Oke, kemudian tadi sudah bak kontrol flow drain. Nah, flow drainnya itu nanti boleh kalian tutupi dengan ini ya. Ya, bisa juga dia berupa riol yang tertutup atau pada bagian-bagian tertentu kalian bisa buka ya. Jadi dia seperti parit ya, parit yang ditutupi nanti dengan apa? Dengan besi ya. Besi supaya nanti orang tidak terjatuh gitu ya. Jadi seperti kalau jerjak ya, pernah dengar nggak ya jerjak? Jadi nanti dia tuh dipola ya besinya itu untuk menutupi permukaan parit ya atau flow drain yang kita buka ya untuk mengalirkan air-air genangan. Kan tuh ada kondisi-kondisi yang memang saluran tuh harus dibuka ya. Ada kondisi di mana saluran-saluran itu bisa ditutup ya atau saluran tertutup. Jadi menggunakan riol atau pipa. Itu boleh ya. Makanya saya katakan tadi lihat kondisinya. Nanti boleh kalian buat anggapan di mana nanti terjadi umpamanya genangan gitu ya. Genangan itu kan oleh sebab apa ya? Nah, itu nanti kalian bisa buat di situ nanti flow drain ya untuk menampung genangan air ya. Kemudian dialirkan ke mana gitu ya, ke saluran-saluran yang ada di halaman. Akhirnya nanti saluran ini semua akan bermuara ke ini ke drainase kota. Ya. Kemudian septic tank dan resapan itu untuk penampungan air tinja. Nanti kalian letakkan di mana septic tanknya dan di mana nanti resapannya. Jangan dialirkan ke drainase kota ya, bisa bahaya nanti. Ya, jadi air tinja tidak dialirkan ke drainase kota, melainkan dia nanti ke septic tank dan akhirnya ke resapan. Ya, resapan di dalam tanah. Itu tetap kalian buat nanti di mananya, ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Nah, ini juga ada potongan atau tampaknya ya. Nanti kalian bisa lihat gambaran di mana sih kita mau buat shaftnya gitu ya. Sehingga nanti akan terlihat eh, aliran ya perpipaannya ya tiap kamar mandi. Ini yang saya katakan kemarin yang sedikit ke atas Bu Aryani. Ini dia ini rooftopnya ya. Rooftopnya itu kita letakkan tangki air ya, tangki air. Nah, ini nanti dari tangki air itu apakah nanti itu kan dipompa ya dari bawah, dipompa naik ke atas. Nah, di mana nanti kalian membuat rumah pompanya ya. Kemudian nanti setelah naik, di mana diletakkan tangkinya, itu nanti akan jelas terlihat di denah dan potongan ya, di denah rooftopnya ya. Jadi kalian nanti kalau tidak ada gambar rooftop, kalian boleh buat rooftopnya ya, gampang lah. Tinggal dikopas aja gambar denah lantai 2 itu, kemudian dihilangkan ruang-ruangnya ya, sehingga dia menjadi rata ya untuk rooftopnya. Kan gampang ya? Gampang ya Cynthia? Cynthia, gampang kan gambarnya udah ya. Jadi tidak kita upayakan jangan berat-berat mengerjakan tugasnya ya. Yang penting lengkap itu dia. Nanti dari rooftop ini ya, dari tangki yang ada di rooftop, kalian apakah nanti menggunakan eh, pipa induk ya, seperti yang saya katakan di 2 minggu yang lalu, minggu lalu ya. Dari tangki kita katakan contohnya supaya ini ya tangki ya, kita contohkan ini tangki, ini yang merah, contoh ya. Nah, ini nanti apakah dia menggunakan pipa induk menuju ke saf-saf grouping kamar mandi. Kan kamar mandi itu kan sebaiknya grouping ya. Nah, kenapa kita biasa mendesain kamar mandi itu? Di bawah kamar mandi, tepat di atasnya juga kamar mandi. Nah, itu kan istilahnya grouping ya. Jadi dia sudah terlokalisasi ya di daerah mana kamar mandi. Nah, itu berguna untuk efisiensi pipa, kemudian efisiensi pekerjaan pipa juga, dan juga kemudahan dari pipa tersebut untuk dikontrol ya. Makanya dia lebih baik kamar mandi ya atau hal-hal yang berkenaan dengan air ya, sebaiknya dalam satu bangunan, apalagi ini bangunan tinggi ya, itu sebaiknya di grouping ya, jangan kemana-mana ya, berserak kemana-mana, itu nanti akan susah dalam perencanaan utilitasnya ya. Jadi coba lihat nanti kira-kira groupingnya di mana. Contohnya di sebelah sini ya, kiri umpamanya. Nah, apakah tangki air yang di atas itu harus melalui pipa induk terlebih dahulu, kemudian baru diarahkan ke saf-saf yang ada di tiap kamar mandi. Atau dari tangki ini langsung ke saf-saf kamar mandi. Ya, bisa kita bayangkan ya, keriuhan dari pipa-pipa yang kalau langsung ke kamar mandi, tiap-tiap kamar mandi ya gitu. Jadi saya sarankan juga jika memungkinkan buatlah pipa induk ya, pipa induk. Jadi dari tower ini nanti eh, tidak akan banyak pipa-pipa yang berkeliaran kemana-mana ya. Dia hanya menggunakan pipa induk saja dulu ya ke arah grouping kamar mandi, kanan, kiri, atas, bawah ya. Nah, itu namanya nanti setelah diarahkan ke arah grouping kamar mandi tersebut, barulah diarahkan juga ke pipa-pipa yang lebih kecil ke arah tiap-tiap saf kamar mandi ya. Jadi nanti dari tiap kamar mandi itu barulah didistribusikan kembali kemana air-air tersebut akan didistribusikan. Begitu juga dengan dapur umpamanya ya. Apakah dapur itu melalui saf yang ada di kamar mandi ya, kemudian dialirkan ke
dapur atau tempat cuci. Nah, itu nanti dilihat dari posisinya ya. Atau apakah ruang-ruang cuci tersebut atau ruang cuci piring tersebut memiliki masing-masing saf. Ya. Coba nanti kalian lihat di denahnya. Itu sih kalau dari saya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti setelah ini baru kita masuk ke detail ya. Mungkin kalian bisa buat penanda ya antara air bersih, air kotor, air tinja itu dengan warna atau kode garis ya. Umpamanya garis untuk air bersih, garis putus-putus. Nah, kalau air kotor, apakah dia garis yang solid gitu? Atau air closet, apakah dia garis putus, garis putus? Garis titik. Nah, itu tergantung gimana kalian mau membuatnya, ya. Atau sekalian, Bu, kita mau buat garis itu berbeda-beda bentuknya, ya. Enggak, umpamanya yang saya katakan tadi, garis solid atau garis putus-putus. Dan juga sekalian mau membedakan warnanya, lebih bagus, ya. Lebih bagus. Karena ini kan gambar yang kecil-kecil ini kan nanti akan menyusun. Oh ya, satu lagi. Jadi setiap grup ya, setiap kelompok kan sudah dapat satu-satu nih tugasnya, satu tower. Nah, ini skalanya jangan lagi skala yang sekecil ini ya. Tolong skalanya diperbesar ya. Bu, kami sudah buat, Bu, yang skala kecil nggak apa-apa, tapi dibuat lagi yang skala besarnya. Ya. Ini apakah skala 120 atau skala 110 ya. Setelah dibuat situasi set plan tadi itu, maka gambar keduanya skalanya dirubah menjadi lebih besar ya. Ya, menjadi lebih besar seperti yang tadi coba Bu Aryani. Denah lantai 2. Nah, ini kan udah cukup besar ya. Jadi, kalau mau diperbesar lagi nggak apa-apa, boleh ya. Jadi kita ini menggunakan A3 ya. A3 apa A1 sih? Bisa di A3 ya? Udah ada yang mencoba? Sudah ada yang mencoba di A3? Belum, Nggak Bu. menjawab. Ya, nanti di ini ya, dibuat di A3. Kalau dia bisa masuk seluruh site-nya itu di A3, ya berarti kita bisa pakai A3. Kemudian gambar kedua, berarti itu kan denah lantai 1, lantai 2 itu semua buat ya. Ininya set plan-nya ini yang tadi. Nah, ini secara keseluruhan ini semua buat dulu ya. Kan tidak buat, tinggal pindahin ya. Pindahin. Nah, kemudian gambar berikutnya adalah memperbesar skalanya ini. Ya, memperbesar apa memperkecil. Artinya gambar ini menjadi lebih besar. Supaya apa? Kita kerjanya lebih enak, ya. Kerjanya lebih enak, kamar mandinya lebih jelas yang mana tuh kamar mandinya ya. Nah ini oke, baik. Kemudian nanti setelah diperbesar skalanya, barulah kita membuat aliran dari air bersih, air kotor, dan air tinja, air hujan, ya. Terserah mau yang mana dulu. Mungkin bisa dimulai dari kita samakan saja ya, dari air bersih dulu ya. Ya. Sesuai tornya tadi. Sesuai tor. Tor tadi mintanya apa terlebih dahulu. Jadi semua buat sesuai tor ya. Kalau dikatakan air bersih terlebih dahulu, silahkan dibuat air bersihnya. Kemudian air kotor, air tinja, air pembuangan hujan, kemudian untuk fire, ya, untuk pemadam kebakaran. Nah, ini sesuai urut-urutannya. Kemudian tadi cara mengalirkannya juga sudah saya jelaskan, ya. Kemudian kode dan simbol-simbolnya serta warna juga sudah saya jelaskan. Nah, kemudian nanti setelah kalian buat turunkan semua air itu, apakah kalian mau buat rumahnya ya di
basement. Nah, bagaimana nanti supaya dari basement itu bisa dialirkan ke permukaan tanah? Tentu kan dipompa lagi sampai ke permukaan tanah. Setelah di permukaan tanah tentu barulah bisa dialirkan ke drainase kota. Nah, itu urut-urutannya ya. Nanti saya mau lihat. Tentu tiap-tiap kelompok kan berbeda-beda ya inisiasinya ya. Ada yang pinginnya begini dulu gitu. Kami mau buat ini dulu Bu, baru nanti begini. Nah, itu yang saya mau lihat nanti ya, keaktifan kelompoknya ya. Jangan sama semua gitu lah. Makanya dari tadi saya katakan boleh begini, boleh begitu, silakan pilih ya, yang mana gitu loh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada yang ditanya, bisa kita tutup ya. Ya, Bu Aryani. Oke, saya buka sesi pertanyaan. Dan satu lagi ya, forum diskusi itu silahkan kalian isi, kalian tanyakan, kalian diskusikan apapun mengenai materi maupun tugas. Ya, nanti kan ada judul dari chat yang mau kalian diskusikan tentang apa, tentang tugas, buat tugas, ya, tentang materi, buat tentang materi gitu di judulnya ya. Kemudian nanti bisa diketik ya apa yang mau ditanyakan mengenai tugas, boleh ya. Jadi saya buka forum diskusi itu 24 jam. Ya, jadi ada yang teringat tuh jam 2 malam dia, saya mau nanya Bu Ida tentang tugas. Silahkan gitu. Ya, paling saya membukanya besok. Ya, saya baca, oh nih si Walfajri ada nanya nih gitu tentang pipanya Bu terbuat dari apa gitu. Ya, nanti saya jawabnya juga dari forum diskusi ya di room chatnya. Ya, saya akan jawab. Jadi boleh terbuka kapanpun 24 jam kalian ingin berdiskusi di forum diskusi, silakan. Silakan diisi ya. Jangan nanti sungkan-sungkan, ini kan materinya udah terlewat, nggak usah diisi, jangan ya. Itu kita buka untuk sesi diskusi ataupun pertanyaan atau apapun mengenai tugas dan materi ya. Silahkan selama kita mengerjakan tugas ya. Tugas ini kan sampai UTS ya, sampai UTS, sampai UAS juga. Nah, itu silakan kalian kapanpun untuk mau membuka forum diskusi di pertemuan kelima ya. Kita khususkan di pertemuan kelima forum diskusinya untuk membuat untuk berdiskusi di forum diskusi. Ya. Paham ya, Cynthia? Cynthia paham ya? Nanti jangan ada yang nanya-nanya lagi, Bu. Saya mau nanya ini. Jadi kita tidak di grup WA lagi. Ya, kita buka forum diskusi di pertemuan kelima ya untuk 24 jam. Silahkan mau bertanya tentang tugas atau apapun, kapanpun kalian bertanya, tidak usah sungkan-sungkan, silahkan chat di forum diskusi pertemuan kelima ya. Jangan di mana-mana, nanti Ibu nggak tahu. Pokoknya Ibu setiap hari Ibu akan buka forum diskusi di pertemuan kelima. Apakah ada yang bertanya atau mau mendiskusikan sesuatu hal tentang tugas ataupun materi. Ya, bisa difahami ya? Bisa? Bisa difahami? Bisa, Kalau Bu. belum difahami, nggak usah kita tutup. Bisa ya, Cynthia? Oke, nanti selanjutnya kalau ada yang kelupaan yang mau ditanya, silakan di forum diskusi, di chatnya. Ya, oke, baik, itu saja. Dan satu lagi ya, yang tadi mengingatkan kembali, tolong semua mahasiswa membuka LOM di Spada, ya, karena akan terdeteksi nanti, ya. Mungkin juga Dikti juga akan bisa mendeteksi apakah mahasiswa Borobudur dan UMA ini membuka LOM yang disediakan oleh dosennya atau tidak. Itu akan tercentang nantinya. Dan ini menjadi bagian dari penilaian, ya, dari penilaian. Oke, itu saja. Memang udah habis waktunya ya kan, Reza? Sampai setengah 12 kan? Iya, sudah Bu Ida. Udah, Bu. Baik, baik Mbak Aryani, terima kasih. Ya, nanti selanjutnya nanti di forum diskusi saja ya. Kalau ada yang
Ada yang malu-malu nanya, ya udah nggak apa-apa silakan ya. Tugas juga mau menanyakan silakan di forum diskusi pertemuan kelima. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih kepada Ibu Aryani, juga kepada Ibu Sofa, ibu-ibu yang lain, Ibu Mita masih bergabung ya Bu Mita. Ya, demikian saja materi di pertemuan kelima ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ida. Ibu. Sama-sama Bu Aryani. Ya, makasih Iya, semuanya. Makasih, Makasih Bu. Bu. Makasih Bu Safa. Makasih semuanya mahasiswa.